Ya, halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kita akan mencoba ke Quora, di mana teman kita di luar sana dan bertanya, dari mana Bitcoin berasal, ketika mining Bitcoin dilakukan, apa yang terjadi sehingga bisa mendapatkan Bitcoin. Tentu saja jawabannya sederhana, dari kesepakatan. Oke, kita coba pakai analogi atau perbandingan lah gitu. Perhatikan kalau ada anak-anak yang mencoba bermain dengan uang mainan, entah pakai kertas, pakai dedaunan, atau barang apapun yang mana mereka sudah sepakati untuk dipakai jual dan beli saat mereka bermain. Oke, pastinya mereka akan membuatnya, misalkan dari kertas lah gitu ya. Kemudian mereka akan menyepakati nilainya 1000, 2000, 3000, 10.000, 20.000. Artinya mereka menyepakati nilainya. Kemudian yang ketiga, mereka sepakat dalam penggunaannya. Untuk apa? Ya untuk beli mainan yang sedang mereka mainkan. Itu saja sebetulnya. Oke, mungkin sekarang kita perlu geser. Kita geser dalam skala global atau skala besar. Tentu saja berbentuk digital, tidak berbentuk fisik. Bitcoin berasal dari sebuah ide dalam sebuah teori di atas kertas oleh Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu siapa dia. Nama orang kah? Nama grup kah? Nama komunitas? Nama perusahaan? Atau bahkan sebuah negara? Sampai hari ini masih misterius. Nah, ide ini dalam sebuah white papernya, kalian bisa baca, itu kemudian disebarkan ke komunitas mereka waktu itu. Sama seperti anak kecil tadi mengajak teman-temannya untuk bermain jual dan beli. Nah, dari teori ini, dari white paper, kemudian mereka tentu bersepakat ya. Samalah, mereka bersepakat mengikuti adalah white paper untuk membuat sebuah mata uang bernama BTC dan Bitcoin sebagai jaringan blockchainnya. Jadi nama koinnya itu BTC, blockchainnya bernama Bitcoin. BTC dicetak secara terbatas, hanya 21 juta koin yang dikeluarkan lewat bagi-bagi gratis. Dulu awalnya digratisin kan, atau airdrop dalam dunia komunitas kripto, dan selebihnya dibagi lewat mining atau miner. Jadi kita sebut penambang lah gitu ya. Dan kita akan mendapatkan reward atau hadiah berupa koin kalau kita berhasil melakukan validasi di setiap transaksinya. Nah, kedua, mereka mencoba menyepakati nilainya. Dari jumlah total yang dicetak sebesar 21 juta koin, dinilai satu koin adalah satu satoshi, satu bit. Jika dikonversi, ini menurut ChatGPT, kalau kita tanya, itu harganya adalah 0,00076 di tahun 2009, atau mungkin sekitar 6 rupiah dengan kurs 9.000 rupiah kala itu. Nah, kemudian mereka juga sepakat dalam penggunaannya. Jadi untuk apa? Ya untuk transaksi, untuk jual beli. Makanya terjadi transaksi pertama kali dalam dunia fisik waktu itu adalah 2 box pizza Papa John's dibayar dengan 10.000 Bitcoin. Bayangkan 2 box pizza dengan 10.000 Bitcoin. Nah, yang kala itu nilai pizza itu sendiri adalah $41 untuk 2 box. Artinya jika dikonversi sebetulnya kala itu satu Bitcoin adalah 0,0041 atau sekitar 36 rupiah per Bitcoin dengan kurs 9.000
ribu rupiah. Itu dari dunia fisik ya, pertukarannya gitu ya. Kalau kata ChatGPT kan 6 rupiah, tapi pada saat transaksi kala itu kalau kita konversi sekitar 36 rupiah. Nah, dari sanalah semuanya mulai berasal, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Komunitas terbesarnya tentu lahir ya di Amerika, kemudian ke Cina, ke Rusia, dan akhirnya ke negara lainnya. Sampailah kita hari ini bisa membeli Bitcoin di exchange, di DEX maupun di cek. Bitcoin harganya cuma beberapa rupiah pada 2009 dan pernah 900 juta di tahun 2021. Sementara kini di kisaran 400 jutaan. Tapi hari ini kita sebetulnya bisa beli Bitcoin mulai dari $10 atau sekitar 150.000 rupiah. Tentu saja pecahannya menjadi 0,0000 BTC gitu ya, karena kita beli pecahannya saja, dan kita bisa gunakan untuk beli apapun di dunia maya maupun di dunia nyata yang sepakat menerima pembayaran dengan Bitcoin. Tentu saja kembali lagi ke kesepakatan. Tapi orang bertanya, tapi kan tidak banyak. Nyatanya tidak bisa buat beli bakso, beli baju, atau beli mobil, atau beli apapun. Ya, namanya juga kesepakatan. Banyak manusia di dunia atau bahkan di sebuah negara itu belum sepakat dengan nilai dari Bitcoin, atau setidaknya nimbrung deh dengan teman-teman di sana. Kalau saya tentu sudah sepakat dan ikut bermain dalam dunia mereka, karena Bitcoin itu adalah dunianya sendiri gitu ya. Contoh, misalkan Anda butuh apa deh hari ini, saya akan carikan barangnya dan saya menerima pembayaran dengan koin kripto. Tidak harus Bitcoin. Di luar sana ada 1,8 juta jenis uang kripto yang pernah dibuat di seluruh dunia. Ya, sekarang yang masih ada ataupun tidak itu di CoinMarketCap tercatat sebanyak itu. Nah, tapi Bitcoin ini adalah mbahnya uang kripto. Jadi ini adalah pertama kali lahir dan tentu saja paling kuat komunitasnya. Mulai dari orang kecil seperti kita semua hingga manusia terkaya sejagat raya. Mulai dari institusi, perusahaan kecil hingga perusahaan super raksasa juga menggunakan Bitcoin ini. Jadi begitulah awal kelahirannya. Tapi sebenarnya sih bukan itu yang membuat Bitcoin itu unik. Bitcoin itu adalah sebuah teknologi. BTC nama koinnya, Bitcoin nama sistem jaringannya. Jadi yang revolusioner itu adalah sistemnya. Karena sistem blockchain ini adalah pendobrak dari sistem perbankan yang ada hari ini. Bitcoin Chain atau blockchainnya Bitcoin itu sudah mendekati sempurna dalam melawan sistem perbankan. Sederhananya adalah jika sistem perbankan dikuasai oleh seseorang atau perusahaan atau negara, sementara blockchain tidak ada penguasanya karena ini tersebar di seluruh dunia. Miner atau penambang inilah yang sebenarnya pemilik dari jaringan Bitcoin. Mereka lah yang akan menentukan Bitcoin mau diruntuhkan atau mau bertahan atau mau berubah atau mau bergeser atau mau kemana, adalah komunitas mereka secara konsensus. Jadi tentu saja sangat sulit untuk meruntuhkannya. Bagaimana cara meruntuhkannya? Ada ratusan ribu penambang di dunia. Saya dan Anda pun bisa jadi pemiliknya. Tinggal beli komputer khusus buat mining, colokin ke listrik, koneksikan ke internet, biarkan hidup 24 jam, 7 kali seminggu, 365 hari setahun non-stop. Apa yang kita dapat dari itu?
tentu saja reward atau hadiah berupa Bitcoin jika komputer kita berhasil menyelesaikan pekerjaan sebagai miner. Yang mana istilah penambang ini lebih tepatnya adalah teller bank. Dia bisa menentukan uang kita bisa diterima atau tidak, baik keasliannya, jumlahnya, mau simpan di bank atau ditransfer atau dikemanakan, yang kemudian dicatat. Begitu sebaliknya saat kita mau ambil uang, menerima uang, transfer, kirim uang di bank, apalagi pokoknya semua transaksi. Teller itu pekerjaannya adalah mencatat semua perjalanan uang kita. Begitulah dalam dunia blockchain. Dalam hal ini adalah Bitcoin. Teller bank bukan lagi manusia, melainkan sebuah komputer. Komputer kita dinamai mesin tambang. Kita disebut penambang. Yang mana sebenarnya pekerjaannya ya cuman memvalidasi transaksi saja. Persis seperti tugas teller bank. Mencatat, menentukan kripto kita mau kemana, Bitcoin mau diapakan, ditarik kemana, dan lain-lain. Dalam sistem perbankan, dunia sudah modern, tentu lahir ada mesin ATM, store tunai, m-banking, dan lain-lain. Tugas manusia sudah dikurangi. Nah, Bitcoin lahir bahkan sudah tidak perlu campur tangan manusia lagi. Manusia hanya perlu memastikan komputer itu on, internetnya lancar, dan sistemnya bekerja dengan baik. Begitulah sebetulnya alur dari miner atau fungsi dari penambang. Terus bagaimana kita mendapatkan Bitcoin hari ini? Airdrop tentu saja sudah tidak ada. Hari ini bagi-bagi gratis Bitcoin sudah tidak ada. Itu hanya dilakukan di awal-awal kelahirannya saja. Pilihannya ya ambil pekerjaan fisik maupun dalam dunia digital yang memberikan gaji pakai Bitcoin. Ya kita dari sana dapatnya ya. Kemudian bisa juga dengan kita menjual suatu barang di internet dan terima pembayaran menggunakan Bitcoin. Atau bisa menambang dengan pakai komputer. Jika tidak mau ribet ya sudah beli aja di exchange. Kan banyak ya di exchange, tinggal siapkan duit, beli ya sudah kita dapatkan Bitcoin. Minimum pembelian ya biasanya $10 lah atau 150.000. Ya kira-kira begitulah panjang dan lebarnya. Sebenarnya ilmu blockchain itu sangat kompleks, rumit, ada istilah ini itu, ada kriptografi, ada hash, ada dan lain-lain. Itu adalah sebuah teknologi dari finansial yang sangat luar biasa lah. Makanya blockchain itu adalah suatu teknologi yang mungkin suatu saat nanti akan mengganti sistem perbankan. Bukan mengganti bank, bukan mengganti uang. Jadi sistemnya yang akan mungkin menggantikan sistem perbankan. Jadi bukan berarti Bitcoin nanti akan kita pakai, kemudian Shiba Inu, Bitget, Brise, ETH dan lain-lain, bukan. Jadi bukan itu pengganti uang, tapi mungkin sistemnya. Sistem dari blockchain itu adalah teknologi yang suatu hari nanti mungkin akan dijadikan sebagai pengganti sistem perbankan yang hari ini ada. Oke, ya setidaknya belajar basic atau dasar sudah cukuplah ya untuk kita memahami apa itu Bitcoin. Tentu saja jika mau belajar dunia kripto lebih dalam, silahkan kalian lihat saja video saya sebelum-sebelumnya di playlist kripto. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.